Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi Syariah, yang mana Ibu Triana Apriani SHIMS sebagai dosennya, akan mempresentasikan lewat video ini tentang makalah Tafsir dan Hadis Produksi. Sebelumnya, kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yang mana saya, Nesa Fitri, kemudian ada teman saya, Lisna Cahyati, dan satu lagi ada Revi Renaldi. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada kata produksi. Produksi, menurut para ekonom, diartikan sebagai usaha menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi terhadap sumber kekayaan lingkungan. Sedangkan produksi diartikan secara konvensional sebagai usaha menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Tetapi jika produksi diartikan dalam Islam, dia memiliki makna sebagai usaha manusia untuk memperbaiki, tidak hanya memperbaiki dalam kondisi materialnya, tetapi juga moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang telah digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang produksi terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 61, yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali. Tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Shadaqallahul azim. Kemudian hadis tentang produksi. Bunyinya, Haddasana Hasan bin Ali Al-Khuwaniyu, Haddasana Abu Taubata, Haddasana Muawiyah An Yahya bin Abi Kasir, An Abi Salamata bin Abdurrahman, An Abi Hurairah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanas lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardah. Rawahul Muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Al-Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya bin Abi Kasir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya supaya menanaminya. Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya. Itulah materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Lisna Cahyati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisna Cahyati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Saya di sini mau melanjutkan materi pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip-prinsip produksi yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak yaitu: 1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditor yang tercela. 2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezoliman. Yang ketiga, larangan melakukan ikhtiar atau penimbunan uang. Yang keempat, memelihara lingkungan. Kemudian, tujuan dari produksi yaitu: 1. Pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. 2. Pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekal untuk generasi mendatang. Yang keempat, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.
Tujuan tersebut dikemukakan oleh Nezatullah Asyidiki. Lanjut ke pembahasan faktor-faktor produksi, yaitu 1. Tanah dan segala potensi ekonomi. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal, manajemen, dan teknologi. Kemudian lanjut ke etika produksi dalam Islam. Yang pertama, peringatan Allah akan kekayaan alam. Yang kedua, berproduksi dalam lingkungan halal. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Randy. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial masyarakat. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Maka hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini merupakan larangan menelantarkan lahan, karena hal ini termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Dalam menelantarkan lahan, Rasulullah SAW menyarankan untuk memanfaatkan dan mengupah orang lain untuk mengelolanya. Sekian kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.